بسم الله الرحمن الرحيم Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadirin karamin jamaah salat subuh rahimakumullah, marilah kita mulai pengajian rutin di Ahad pagi ini dengan bacaan umul kitab supaya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keafiatan, diberikan kemudahan segala urusan kita, berikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid wa dunya wal akhirah, ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syaikhul wal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah salat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian rutin kitab Kifayatul Akhyar bab Hayatus Shalat yang ada 15. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita masuk hayat yang selanjutnya, wa hayatuha khamsata asyara syai'an. Hayat sholat atau sunnah hayat. Jadi ada sunnah rakaat, ada sunnah hayat. Sunnah hayatnya ada 15. Salah satunya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian baca tawajuh, baca isti'adzah, mengangkat dua tangan pada saat takbiratul ihram, mengencangkan di tempat yang kencang. Jadi al-jahru fi mawdi'il jahri, membaca keras, membaca kencang di tempat-tempat yang seharusnya membaca keras atau kencang, wal israr, dan membaca pelan di tempatnya, kemudian juga membaca amin. Yang dimaksud al-jahru fil qiraah di sini baca Fatihah ya, yaitu pada saat sholat subuh kedua rakaatnya, kemudian 2 rakaat sholat maghrib dan juga sholat isya. Itu hukumnya mustahab bagi imam, itu konsensus ulama. Tetapi bagi orang yang sholat munfarid itu juga diistihbabkan atau mustahab juga. Annahu ghairu ma'murin bil sholat pasca surat al-fatihah. Setelah itu rukuk tanpa baca takbir, yaitu boleh saja, tetapi kehilangan hayat. Ini Allahu Akbar, setelah itu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Di sela-sela itu wa tasbihu fil ruku'i was sujud, membaca tasbih subhanallah, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Al-aslu fi dzalika ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dasarnya atas beberapa sunnah hayat yang disebutkan tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu wa yuhabbiru hina yarka'u, thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku' wa yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana lakal hamdu, thumma yukabbir hina yahwi lisujud, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, yaf'alu dhalika fi sholatihi kulliha, wa kana yukabbiru hina yaqumu lisnaini minal julus. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sanad Abu Hurairah. Hadisnya apa? Karena Rasulullah SAW, dulu Rasulullah SAW
idza qama apabila berdiri ila sholati menunaikan sholat yukabbir takbir hina yaqumu ketika berdiri, jadi takbiratul ihram. Wa yukabbir hina yarka, dan takbir ketika ruku. Tsumma yaqul, kemudian berkata Sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu, ketika ngangkat punggungnya usai ruku, kemudian mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Wa yaqulu wa huwa qa'imun, dan berkata dalam kondisi berdiri dari ruku, Rabbana lakal hamdu. Jadi Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kalau ditambahin bil husnul wal ardu bil masyitan syai'in ba'du. Tsumma yukabbir hina yahmil sujud, kemudian takbir lagi Allahu akbar pas mau sujud. Tsumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, kemudian takbir ketika bangkit mengangkat kepalanya. Yaf'alu dzalika fi sholatihi kulliha, beliau mengerjakan itu semua tahapan di dalam setiap satu rakaat sholatnya secara keseluruhan. Wa kana yukabbiru hina yaqumu li itsnaini minal julus, demikian juga beliau bertakbir ketika bangkit dari 2 kali duduknya. Jadi duduk, di antara 2 duduk beliau membaca takbir sebagai peralihan dari gerakan satu ke gerakan yang lain. Nah, semuanya itu bagian dari hayatus sholat. Yang berikutnya wasami Allahu liman hamidah zakara ar-raf'i, Rabbana lakal hamdu zakara al-i'tidal. Jadi sami Allahu liman hamidah itu sebagai zikir ar-raf' ketika ngangkat dari ruku, sementara Rabbana lakal hamdu itu adalah zikrul i'tidal, zikirnya i'tidal. Wa qauluhu Rabbana lakal hamdu ja'a fi as-sahih hakadha bila waw wa ja'a bila waw wa makna sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Liman hamidahu ay taqabbalahu minhu wa jazahu alaihi. Nah, di dalam redaksi hadis ini tidak menggunakan wawu, tetapi ada juga yang menggunakan wawu. Wawunya itu artinya Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau redaksi di dalam hadis sahih Bukhari Muslim, Rabbana lakal hamdu. Rabbana, wahai Tuhan kami, laka bagimu alhamdu segala puji. Amma tasbihu fil ruku' wa sujud faqad rawa Abu Dawud annahu alaihi salatu wassalam lamma nazala qawluhu fasabbih bismi rabbikal azim qala ij'aluha fi ruku'ikum. Di dalam hadis yang memerintahkan soal tasbih pas ruku' dan sujud, Abu Dawud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim, beliau menyatakan ij'aluha, jadikan bacaan tasbih ini pas di ruku' kalian. Walamma nazala sabbih isma rabbikal a'la, jadi ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum, jadikan dia pas
ketika sujud. Makanya bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Yang satunya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu didasarkan kepada tuntunan dari baginda Rasulullah SAW. Pas rukuk itu bacaan tasbih yang disertai dengan Rabbiyal Azim. Jadi ketika turun ayat fasabbih bismi rabbikal azim. Sementara bacaan sujudnya didasarkan kepada ayat sabbih isma rabbikal a'la. Warawa Muslim min hadits Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam kana yaqulu dzalika wa yustahabbu an yaqula dzalika thalathan. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bahwa Rasulullah SAW seringkali mengucapkan tasbih ini dan disunnahkan, diistihbabkan diulang 3 kali. Artinya apa? Praktek sholat keseharian kita yang sudah kita hafal, kita lakukan, kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemudian diajarkan oleh para guru kepada anak-anak kita, itu bukan kreasi kiai, bukan kreasi para ulama semata, tetapi didasarkan kepada praktik yang dijalankan oleh baginda Rasulullah SAW, didasarkan kepada hadis-hadis sahih. Cuma kalau pas belajar praktik fikih itu kan nggak disertai dengan penjelasan hadis. Karena apa? Karena ini bab soal praktek yang simpel. Makanya kalau di dalam praktek keagamaan dia harus sesuai dengan tuntunan. Tetapi soal keilmuannya nggak harus tahu, kira-kira begitu. Soal keilmuan detil itu hukumnya fardu kifayah. Tetapi soal prakteknya itu fardu ain. Karena kewajiban sholat itu kepada setiap individu kita. Tetapi mengetahui dalil secara rinci itu tidak diwajibkan kepada setiap kita, tetapi diwajibkan secara kifai untuk kepentingan mengajarkan, Disitulah kearifan para kiai dulu, para ulama membuat panduan yang simpel sehingga mudah difahami, mudah dipraktekkan tanpa harus banyak berdebat dan juga bertele-tele. Waqad jaa fi hadits Hudzaifah wa fihi ahadits wa huwa adnal kamal wa akmaluhu min tis'i tasbihat ila 11 tasbihat. Diriwayatkan dalam hadis Hudzaifah, di dalam hadis-hadis ini kesempurnaan yang minimalis. Jadi sempurna tetapi minimalis. Wa akmaluhu, dan yang sempurna lagi mintis tasbihat, bacaan 9 kali tasbih sampai 11 kali tasbih. Qalahu al-Mawardi, sebagaimana dinyatakan oleh Imam al-Mawardi. Wa fil ifsah yusabbah fil awlataini 11 tasbihatan. Di dalam kitab ifsah disebutkan baca tasbihnya di dalam 2 yang pertama 11 tasbih wa fil